Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di setiap kesulitan selalu Allah kasih kemudahan, dan itu Allah ulang lagi kalimat itu, sehingga Allah itu sangat bersungguh-sungguh menyampaikan dua hal itu. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, sehingga tidak ada satupun alasan kita untuk mengeluh dengan apa yang kita alami itu, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Abang sehat, Bang? Sehat. Bunda sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, ini kita jalan siar mau kemana nih, Bun? Kok ke arah-arah Bogor nih kita? Betul, kita lagi ke arah-arah Bogor. Ini ada sesuatu yang unik sekali. Apa tuh? Beliau ini seorang guru, tapi memiliki keterbatasan. Keterbatasannya dalam bentuk apa? Tidak bisa melihat. Wow. Jadi tunanetra, Bang. Betul. Maksudnya Tapi yang lebih unik lagi, beliau ini walaupun tidak bisa melihat, beliau mengajar anak-anak yang bisa melihat. Oh, sekolah umum? Betul. Lo gimana sekolah umum. caranya itu? Betul. Orang dia nggak bisa melihat, tapi mengajar orang-orang yang bisa melihat. Betul. Wah, caranya unik pasti cara mengajarnya nih. Betul. Berarti Ya, Bang mau ke sana? Oh, ayo dong, kita ke sana dong. Nah, kita itu nggak boleh ngelihat dari fisiknya. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Kata Nabi, jangan kalian melihat seseorang dari fisiknya. Karena Allah tidak melihat itu. Betul. Yang Allah lihat itu a'malikum, amalnya. Nah, ini amalnya beliau cakep banget. Betul. Mungkin beliau tidak mempunyai mata penglihatan, tapi beliau mempunyai mata hati. Betul, mata hati. Jadi mengajar dengan mata hati. Betul. Nah, betul. Kayaknya ini guru yang ada di SD ini deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini kita dari Jalan Syiar mau ketemu sama Pak Rofik. Oh, Pak Rofi, kebetulan Pak Rofi lagi ngajar di kelas 6B. Boleh kita diantar ke sana? Mangga. Ya, ayo. Oke, ini kelompok 3 tadi sudah menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Panas. Ada tamu dari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenalkan, wabarakatuh. Pak Ustadz. Kenalin saya Aden dari Iya. Jalan Siar. Iya, Kang. Mangga. Kayaknya Iya, Bapak lagi ngajar ya? Iya, ini ngajar PAI kelas 6B ini. Ya, apalagi dilihat murid-muridnya murid-murid normal semua ya, Iya, Pak? alhamdulillah semuanya lebih sempurna dari saya fisiknya. Nah, itu yang bikin kita penasaran, Pak Rofi. Oh, Jadi gitu, kalau Kang. boleh ya kita izin ya, Bun ya. Kita izin mau lihat cara Pak Rofik mengajar anak-anak di sini gimana. Kita lihat di luar ya. Ya, Silakan Kita nunggu di Ustazah. luar ya, Pak Rofi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ayo, Panas. warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini Pak Rofik, kalau kita lihat cara mengajarnya sama seperti kayak guru-guru pada umumnya ya Pak ya? Memang KBM yang dilaksanakan Pak Rafik ini sama, tidak membedakan, mohon maaf, walaupun dia mohon maaf tidak bisa melihat, tapi dia seolah-olah seperti kita yang normal. Iya, Dan betul. anak pun tidak bisa menganggap Pak Rafik itu ya bukan orang yang keterbatasan. Kalau Tidak ada kita perbedaan. lihat kayak udah lihai banget ya kan? Masya Allah. Enggak, mau nanya. Pernah ada yang suka iseng nggak sih Pak? Tiba-tiba ini anak-anaknya kabur semuanya, dia cuma Iya. ngajar sendiri gitu. Ketika awal beliau baru mengajar di tempat kami di SD Medan ini, awal-awal mereka juga ya seperti yang normalnya anak gitu ya, ada yang suka iseng. iseng jahil gitu. Jadi ketika pas Pak Rafik mulai ngajar,
mereka sudah terkondisikan. Ternyata yang mereka perkirakan yang tadinya mohon maaf bisa dijahili dan sebagainya tidak bisa. Dia anak itu bisa terkondisikan dan belajar nyaman. Nah, seperti biasa seperti ini itu nyaman walaupun secara fisik parapik ada keterbatasan, tetapi itu semua tertutupi dengan kemampuan kelebihan parapik bisa mengkondisikan suasana belajar anak. Ya tidak bisa dipungkiri juga ya, Ya. Bang ya, karena kan kalau anak-anak suka ngeledek Betul. gitu ya. Cuman Pak Rafiq bisa mengatasi itu Bisa, ternyata ya. bisa. Ya mungkin kan di balik keterbatasan, di balik kekurangan pasti ada kelebihan yang diberikan oleh Allah ya. Iya. Satu lagi Pak, pertanyaan saya Pak, di atas mejanya Pak Rafiq itu ada laptop saya lihat. Betul, betul. Itu Pak Rafiq pandai menggunakan laptop itu atau gimana ya Pak? Pandai, Muhammad. Bahkan melebihi saya. Oh iya. Iya. Mohon maaf, itu laptop kan kalau kita normal kelihatan. Iya. Nah, kita bisa lihat itu kalau kita lihat laptop parapik itu gelap. Oh, gelap, tidak terlihat itunya layarnya. Layarnya. Tidak terlihat. Kata yang sudah belum tahu parapik lagi main-main aja. Padahal itu mereka berkomunikasi, dia bisa chattingan mungkin dengan teman-temannya Ya atau dengan Allah, bisa. Masya Allah. Nah, Ngetiknya kayak orang normal gitu ya Pak ya, Masya nggak ada yang Allah. membedakan, nggak ada. Yang orang normal aja belum tentu bisa Iya, menggunakan iya, laptop iya. ya. Cepat Luar dia. biasa. Itulah mungkin satu alat yang digunakan parapik untuk media pembelajarannya. Membantu beliau dalam menyampaikan pembelajarannya. Itu juga harus dirasakan oleh anak-anak. Nah inilah yang diajarkan sama Nabi juga. Kita emang bener-bener Bang nggak boleh ngelihat orang dari luarnya aja. Penampilan ya Ustazah ya. Betul. Dari hati amalnya itu yang harus dilihat. Lihat aja Pak Rafiq, Masya Allah. Saya pengen lihat lagi lebih jauh seperti apa dalam sistem pelajarannya lagi. Ayo Pak. Nah ini adik-adik, mau kemana? Mau pulang? Mau pulang ini. Mau salam dulu? Oh, minjem dulu bapak gurunya, kita mau wawancara di tempat lain, boleh ya? Boleh, tapi jangan sampai lecet. Jangan sampai Jangan lecet, lecet. Masya Allah. Emang pelek mobil, sampai lecet. Oke Bang, langsung aja yuk Ayo. Pak Ustadz yuk. Ayo, salam dulu boleh, salam dulu boleh. Hati di jalan ya. Ya, hati-hati di jalan ya. Dadah. Kho. Nah, besar. Kho ya. Kho cuma satu. Dan suaranya harus agak tebal. Kho, nggak boleh ho. Nah, jadi kho itu di sini titik 1, titik 3, 4 dan 6. Jadi yang timbul hanya 4 titik, tetapi di titik 1, 3, 4 dan 6. Ya, kalau di Latin Braille jadi huruf X. Cara gampang solokan. Hah? Cara gampang solokan. Iya.